Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irnina Dwi Aknani, NIM 23. Di sini saya akan membahas mengenai fikih puasa. Jadi teman-teman, puasa itu kan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang khusyuk. Nah, di dalam fikih puasa terdapat hukum puasa, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram. Nah, hukum puasa wajib itu yang pertama puasa Ramadan, terus puasa qada, yang ketiga puasa kafaroh, yaitu puasa yang dilakukan untuk menebus dosa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti melanggar sumpah atau nadar, terus juga melanggar larangan haji, terus melanggar jima atau berbuat hubungan intim dengan suami istri di bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu melanggar misalnya pembunuhan kayak gitu. Nah, puasa wajib selanjutnya yaitu puasa nadar. Sedangkan puasa sunnah itu seperti puasa yang terus berulang setiap tahun, seperti puasa Arafah, terus puasa Tasyua dan Asyura yang pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Selanjutnya puasa yang berulang di tiap bulannya, seperti puasa Ayyam Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 tiap bulannya. Terus puasa Ayyam Syud yang pada tanggal 28, 29, dan 30 tiap bulannya. Selanjutnya puasa yang berulang di tiap satu minggu, seperti puasa Senin dan Kamis. Nah, hukum selanjutnya yaitu puasa makruh, yaitu puasa yang mengkhususkan puasa di hari Jumat atau Sabtu atau Ahad, ataupun puasa terus-menerus. Jadi kalau kita puasa tanpa adanya niat tertentu atau sebab tertentu, itu hukumnya makruh. Selanjutnya puasa haram, yaitu puasa yang pada hari raya Idul Fitri atau awal bulan Syawal. Terus yang kedua puasa pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Terus puasa hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Selanjutnya puasa pada tengah akhir bulan Syaban atau pada tanggal 16, 17, 18 sampai akhir bulan. Yang kelima puasa hari meragukan atau berpuasa di tanggal 30 Syaban. Itu hukumnya haram kecuali bertujuan untuk mengganti puasa Ramadan sebelumnya, itu nggak apa-apa. Nah, kita kan mengenalnya mengenai puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun perbedaan niat mengenai puasa wajib dan puasa sunnah, yaitu untuk puasa wajib, waktu mulainya itu dari mulai tenggelam matahari hingga terbit fajar. Maka wajib niat puasanya itu di malam hari supaya kita tuh tidak lupa. Terus untuk puasa sunnah, waktunya itu dari mulai tenggelamnya matahari hingga sebelum zuhur dan tidak wajib untuk niat di malam hari. Terus untuk puasa wajib tidak membolehkan mengumpulkan niat antara dua puasa wajib dalam satu hari. Sedangkan puasa sunnah boleh mengumpulkan dua niat puasa atau lebih dengan satu niat. Terus bagaimana sih hukumnya bagi yang tidak berpuasa? Nah, bagi yang tidak berpuasa ada 3 bentuk yang harus dilakukan bagi mereka yang tidak berpuasa, yakni kafaroh, qada, dan kifayah. Nah, untuk yang hukumnya puasa kafaroh itu untuk mereka yang telah melakukan seperti tadi pembunuhan, jima, melanggar sumpah nadar atau apapun, terus melanggar larangan haji. Nah, untuk berapa hari dilakukannya puasa kafaroh itu tergantung jenis dosa yang dilakukan, seperti pembunuhan tadi dan jima tadi itu hukumnya itu 2 bulan, nanti puasanya itu selama 2 bulan. Sedangkan untuk melanggar sumpah atau nazar itu nanti puasanya 3 hari. Sedangkan yang melanggar larangan haji itu berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari saat sudah di rumah atau kampung halamannya masing-masing. Terus untuk qada dan fidyah diharuskan bagi pertama bagi ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan kesehatan janinnya atau anaknya. Jika berpuasa maka wajib mengqada atau memfidyah. Namun jika ia mengkhawatirkan
cuma dirinya sendiri atau anaknya, maka hukumnya wajib hanya mengqadha saja. Nah, yang kedua, melalaikan qada puasa hingga datang Ramadan berikutnya tanpa adanya uzur atau kelupaan. Jadi mereka yang kayak lalai atau lupa mengenai qada puasa, maka wajib untuk mengqadha. Selanjutnya yaitu qada. Mereka yang batal atau tidak puasa di bulan Ramadan, maka wajib untuk mengqadha di hari selain hari Ramadan. Terus untuk fidyah, untuk itu dilakukan untuk orang yang sudah tua dan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Yang kelima yaitu tidak wajib qadha dan fidyah itu untuk orang gila yang bukan karena disengaja. Terus mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama berhubungan suami istri atau jima. Yang kedua sengaja mengeluarkan mani dengan cara apapun. Yang ketiga haid, nifas, dan wiladah meskipun menjelang berbuka. Yang keempat murtad. Yang kelima pingsan dan mabuk jika berlangsung lama. Yang keenam muntah dengan disengaja. Dan yang ketujuh masuknya suatu benda melalui rongga yang terbuka ke dalam rongga tubuh. Yang dimaksud dengan rongga terbuka yaitu adalah mulut, telinga, mata, hidung, dan dubur atau pantat, dan kubul atau alat kelamin. Nah, bagaimana sih hukumnya suntik itu? Itu kan termasuk mengenai masuknya rongga dalam tubuh, yaitu hukumnya gimana saat berpuasa. Jadi jika kita melakukan suntik, nah jika suntik itu bagi kita mengenyangkan atau menyegarkan dan melalui pembuluh darah, maka hukumnya dapat membatalkan puasa. Terus bagaimana sih hukumnya menelan ludah jika kita berpuasa? Jadi jika ludah tersebut bercampur dengan yang lain, misalnya dengan air atau apapun, maka batal puasa. Namun jika menelan ludah yang ada di bibirnya juga itu juga batal puasa. Nah, jika ludah yang berasal dari sumbernya seperti lidah dan mulut itu tidak dapat membatalkan puasa. Terus bagaimana sih hukumnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat kita berpuasa? Jadi jika berkumur-kumur tidak diperintahkan, misalnya di luar wudhu atau mandi wajib, maka puasanya batal meskipun melakukannya tidak dengan berlebihan. Jadi begitu teman-teman mengenai fikih puasa yang dapat saya bahas, yang saya juga kutip dari beberapa sumber dari jurnal. Oke teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya mengenai fikih haji. Nah, fikih haji itu dilaksanakan itu waktu tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Nah, tempatnya itu dari Miqat, Mekah atau Masjidil Haram, terus ke Arafah, dan selanjutnya ke Musdalifah sampai Mina. Nah, dalam fikih haji terdapat jenis-jenis haji. Yang pertama ada haji tamatu. Haji tamatu itu haji yang melakukan mulai dari ihram dengan niat umroh saja pada bulan haji. Setelah selesai melakukannya, haji itu ia melakukan ihram dengan niat haji pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Selanjutnya yaitu haji ifrad. Haji ifrad itu haji yang melakukan ihram dengan niat haji. Ketika sampai di Mekah, ia melakukan tawaf qudum, kemudian langsung melakukan sa'i haji, lalu setelah tawaf qudum. Yang ketiga mengenai haji qiron. Haji qiron itu haji yang dilakukan melakukan ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan haji. Yang pertama itu ihram. Ihram itu berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Yang dalam ihram itu sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, memakai pakaian ihram, menggunakan wangian pada tubuh dan rambut, terus mencukur kumis dan memotong kuku. Lalu setelah bersiap-siap, haji itu langsung berangkat ke Arafah. Nah, yang kedua itu wukuf. Wukuf itu dilakukan pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah pada waktu zuhur. Nah, setiap seorang haji wajib baginya untuk berada di padang Arafah. Nah, pada waktu wukuf disunahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap ke kiblat.
Yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Yang keempat mengenai sa'i. Sa'i itu lari-lari dari Bukit Safah ke Bukit Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Nah, yang kelima mabit di Musdalifah. Mabit atau menginap di Musdalifah itu dilakukan setelah waktu maghrib sampai terbitnya fajar pada 10 Dzulhijjah. Kemudian boleh meninggalkan Musdalifah ketika masa mabit sudah lewat tengah malam. Selama mabit di Musdalifah, jemaah haji mengumpulkan krikil sebanyak 49 atau 70 butir. Krikil itu nantinya dipakai untuk melempar ke jumroh. Nah, tadi kan mengenai mabit di Musdalifah. Nah, selanjutnya melempar jumroh di Aqobah. Melempar jumroh di Aqobah itu sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak boleh 7 kali sekaligus, tetapi dalam melemparnya itu satu persatu. Selanjutnya yaitu cukur rambut. Nah, usai melempar jumroh Aqobah dilanjutkan dengan menyukur rambut minimal 3 helai. Diperbolehkan juga bagi jamaah yang ingin menggundur rambutnya. Yang ke-8 yaitu melempar jumroh 3 kali. Urutan haji yang selanjutnya yaitu tadi melempar jumroh 3 kali dilakukan pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tempat melempar jumroh itu ada 3 yaitu jumroh ula di dekat arah Haratul Lisan, terus jumroh wusta yang berada di antara jumroh ula dan jumroh Aqobah. Yang ke-9 yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina dilakukan pada malam 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jika melempar 3 jumroh yang sudah dilakukan, maka jamaah haji boleh meninggalkan Mina. Terus selanjutnya yaitu tawaf wada. Nah, tawaf wada itu dilakukan saat jemaah haji itu hendak meninggalkan kota Mekah. Jadi setelah melakukan rangkaian ibadah haji, jadi sebelum pulang ke tempat halamannya masing-masing melakukan tawaf wada. Selanjutnya yaitu tertib. Adapun larangan selama berihram atau haji, diantaranya itu larangan laki-laki menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi laki-laki itu harus terbuka gitu kan. Terus laki-laki dilarang menggunakan penutup kepala. Yang ketiga, perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangannya, berarti auratnya itu harus tertutup. Yang keempat, baik laki-laki maupun perempuan boleh memakai wangi-wangian untuk badan maupun pakaian sebelum berihram. Yang kelima, dilarang bersentuhan. Yang keenam, tidak boleh menikahkan atau menjadi wali nikah. Jadi itu teman-teman pembahasan mengenai fikih haji yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.